Sesungguhnya pangkal kemungkaran hari ini bukanlah semata disebabkan oleh pribadi-pribadi yang bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya. Kemungkaran hari ini berasal dari sikap umat yang berpaling dari syariah Islam. Inilah induk dari segala kerusakan yang menyebabkan kerusakan terjadi secara luas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Akibat hukum pidana Islam tidak diterapkan, misalnya, berbagai kejahatan merajalela. Setiap hari nyaris tidak sepi dari berita pembunuhan dan penganiayaan. Polri mencatat selama 4 tahun terakhir ada 3.000 warga menjadi korban pembunuhan. Bahkan kekerasan hari ini lebih buruk dibandingkan dengan masa jahiliyah. Saat ini banyak korban pembunuhan dimutilasi, misalnya. Bahkan ada yang dimasak seperti kasus terakhir di Sleman, Yogyakarta. Selain karena kian rusaknya nilai kemanusiaan, jelas juga karena hukum yang berlaku tidak memberi efek jera dan tidak efektif memberikan pencegahan. Hukum juga sering tidak berlaku adil bagi rakyat kecil. Tahun 2015 seorang nenek divonis 1 tahun penjara oleh pengadilan di Situbondo dengan tuduhan mencuri 2 batang kayu jati. Namun, pemerintah pada tahun ini malah membebaskan sejumlah korporasi pelaku pembabatan hutan seluas 3,3 juta hektar untuk dijadikan perkebunan sawit ilegal. Padahal Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, keberadaan 505 kebun kelapa sawit ilegal di sejumlah daerah merugikan negara senilai 44 triliun rupiah. Masa depan layanan kesehatan untuk rakyat juga semakin dipertanyakan. Pasalnya, DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kesehatan yang berpotensi merugikan rakyat. Layanan kesehatan diliberalisasi, artinya, negara semakin berlepas tangan dari tanggung jawabnya. Disebutkan, misalnya, dalam Undang-Undang Kesehatan adanya penghapusan mandatory spending biaya kesehatan yang harusnya ditanggung APBN. Padahal Indonesia masih terbelit persoalan stunting, perbaikan alat dan fasilitas kesehatan, bahkan kurangnya kualitas pelayanan kesehatan. Indonesia juga masih kekurangan 130.000 dokter dan puskesmas serta rumah sakit hingga pelosok daerah. Adanya BPJS juga bukan solusi layanan kesehatan bagi masyarakat. Dilaporkan ada 16,6 juta warga yang tidak sanggup melanjutkan iuran BPJS. Ironinya, warga yang menunggak iuran dapat terancam denda 30 juta rupiah. Sudah terjadi kasus warga yang bunuh diri karena tidak bisa lagi berobat akibat tidak sanggup membayar iuran BPJS. Umat juga makin terancam akidahnya. Kasus penistaan agama oleh Panji Gumilang sampai hari ini belum diselesaikan secara hukum. Padahal MUI sudah mengeluarkan rekomendasi yang menyebutkan kesesatan pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun tersebut. Publik pun bertanya, mengapa pemerintah begitu cepat dan sigap membubarkan FPI dan HTI tanpa alasan yang jelas, namun lamban menangani kasus Al-Zaitun yang telah dinyatakan sesat. Sampai detik ini pondok pesantren Zaitun yang menyebarkan kesesatan, belum juga dibubarkan. Selain itu, saat ini keberadaan ideologi komunisme dan para pendukungnya seperti mendapat angin segar, karena sejumlah peraturan yang mendukung PKI telah dikeluarkan. Di antaranya Kepres nomor 17 tahun 2022 juga Inpres nomor 2 tahun 2023 yang menempatkan PKI sebagai korban pelanggaran HAM. Hal ini akan memutarbalikkan fakta sejarah PKI dengan ideologi komunismenya sebagai pelaku kudeta dan kejahatan keji berupa pembunuhan ribuan santri dan kiai, juga aparat pemerintah dan para perwira militer. Ada kekhawatiran peraturan tersebut akan menghidupkan kembali hak-hak politik para anggota dan pendukung ideologi komunisme. Apakah pemerintah pura-pura tidak tahu kalau ideologi sosialisme komunisme yang menganut keyakinan materialisme ateisme bertentangan dengan akidah Islam? Sejarah di berbagai negara memperlihatkan ideologi sosialisme komunisme ini tidak segan-segan menumpahkan darah kaum muslim karena menganggap Islam sebagai ancaman. Anehnya, saat diingatkan bahwa penolakan penerapan syariah Islam dan pemberlakuan sistem sekuler saat ini adalah penyebab rusaknya kondisi umat dan negeri, mereka malah menolak dan bersikuku apa yang mereka lakukan demi kebaikan. Ini persis seperti yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 11 dan 12 yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.
Total menuju Islam. Kini sudah saatnya umat menjadikan Islam sebagai dasar keyakinan dan aturan kehidupan dalam semua aspek, ekonomi, sosial, militer, politik, dan kenegaraan. Ini karena Islam adalah sistem yang benar dan sempurna. Syariahnya memberikan perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, kelahiran dan nasab, kehormatan, akidah, keamanan dan negara. Keadilan baru terwujud jika umat berislam secara total. Tidak akan terwujud keadilan jika ajaran Islam hanya diambil unsur spiritual dan moralnya saja. Sebaliknya, aturan ekonomi, pidana dan politik Islam dicampakkan. Yang diterapkan malah aturan demokrasi dan kapitalisme. Kalaupun sebagian hukum Islam diambil, itu karena semata memberikan keuntungan materi kepada pengelolanya saja, seperti hukum haji, umroh, nikah, zakat, infak juga sedekah. Dengan cara seperti itu maka berbagai persoalan tidak akan pernah bisa diselesaikan. Beda hasilnya jika syariah Islam diterapkan. Mengharapkan persoalan umat akan selesai, dengan hanya mengangkat pemimpin beragama Islam, tanpa penerapan hukum Islam adalah ilusi. Terbukti, hari ini di tanah air mayoritas kepala daerah, anggota dewan dan pejabat beragama Islam. Namun, persoalan umat tak kunjung selesai. Sebabnya, syariah Islam tidak mereka terapkan. Malah tidak sedikit pejabat dan anggota Dewan Beragama Islam terperosok dalam kejahatan korupsi. Menurut catatan KPK ada 22 gubernur dan 154 wali kota, bupati dan wakil, serta 319 anggota Dewan terjerat kasus korupsi. Karena itulah kini sudah saatnya kaum muslimin berjuang untuk hijrah secara total, dari sistem yang penuh kezaliman menuju keadilan Islam. Caranya dengan menerapkan syariah Islam. Menolak lupa dan ingatlah terus, 6 pemuda beriman pengawal ulama, mereka diculik lalu disiksa dengan keji dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan dan tanpa kesalahan atau pelanggaran, pada tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.